Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah. Kita masih diberikan nikmat kehidupan, nikmat kesehatan pagi hari ini. Dapat beribadah, bersimpuh, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabab pagi kita kali ini insyaallah kita akan mengkaji fitnah-fitnah dunia. Apa saja di dalam Al-Qur'an disebutkan surah tentang fitnah-fitnah itu dirangkum di dalam surah Al-Kahfi. Berbagai macam jenis fitnah, ujian hidup. Fitnah ini apa sih Pak Ustadz? Fitnah itu adalah ujian yang objeknya kita senangi secara naluriah. Seperti apa? Harta, anak, itu semuanya perhiasan. Tapi itu kata Al-Quran merupakan apa? Fitnah. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal 28 dan At-Taghabun ayat 15, itu adalah ujian. Kita tidak ada manusia yang tidak senang harta, tidak ada manusia yang tidak senang anak, belahan hati, belahan jiwa kita. Subhanallah. Bedanya apa dengan musibah? Kalau musibah objeknya itu kita memang tidak suka, ujian tapi yang objeknya tidak kita sukai. Seperti apa? Kematian, sakit, gagal panen, bencana alam, musibah, itu kita nggak suka objeknya. Itulah ujian juga. Tapi tidak disebut dengan fitnah, tapi dia adalah musibah. Nah, sahabat tafsir Quran dirahmati Allah. Surat Al-Kahfi ini, ada di situ disebutkan 4 macam jenis ujian atau fitnah. Pertama adalah ujian keimanan, yaitu fitnah dalam beragama, yang direpresentasikan dalam kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini kita tahu mereka adalah pemuda-pemuda yang komitmen, yang istiqomah, pemuda-pemuda yang berasal dari keturunan bangsawan, keluarga-keluarga yang dihormati. Dan pemuda-pemuda ini adalah pemuda yang good looking, pemuda yang beriman, good looking, cerdas, berasal dari keluarga bangsawan, akhlaknya baik, good looking lah. Nah, tapi yang seperti ini yang dimusuhi. Kenapa? Karena mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dalam khusus kisah Ashabul Kahfi ini dalam Al-Qur'an, pemuda-pemuda yang komitmen. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dalam ayat 13. Subhanallah. Kenapa? Apa sih yang mereka perjuangkan? Qalu idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nadwa min dunihi ilaha laqad qulna idan syatata. Subhanallah. Mereka memperjuangkan apa? Bertahankan Tuhan kami adalah Tuhan pemilik pencipta langit dan bumi, dan kita tidak akan menyembah Tuhan apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu palsu. Tidak benar. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang patut untuk kita sembah. Itulah dakwah mereka. Dan karena itulah mereka dibuli, mereka diteror, mereka dikejar-kejar. Mereka dikejar. Sebagaimana disebutkan dalam kisah surat Al-Kahfi ini. Mulai dari ayat 16 sampai ayat 26. Maka apa solusinya bagi fitnah ujian dalam beragama ini seperti yang dihadapi oleh pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang good looking dan beriman itu? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat tafsir Quran, solusi yang pertama yang Allah hadirkan untuk menghadapi fitnah dalam beragama ini apa? Kita senantiasa harus tilawah, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Karena Al-Quran itulah yang menguatkan keimanan kita. Karena Al-Quran adalah standar nilai kebenaran yang abadi dan kekal selama-lamanya. Karena Al-Quran itu tidak bisa diganti, dirubah-rubah kalimat-kalimatnya. Berapa banyak penguasa-penguasa yang jahat, penguasa yang zalim, hancur mereka, berkalang tanah pada akhirnya. Karena apa? Karena mereka menentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat 27 Allah berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min duni multahada." Jangan ikut selera penguasa yang ingin mengubah
kalimat Allah dalam Al-Quran. Karena mereka itu fana, sementara Al-Quran ini tetap kekal abadi. Banyak pemimpin penguasa, ya di zaman klasik maupun modern, yang sudah dibuktikan oleh Allah, mereka hancur. Tapi Al-Quran tetap eksis. Ada yang mau melarang jilbab, ya, ada yang melarang puasa Ramadan, ada yang melarang azan, ada yang macam-macam menyudutkan agama Islam ini, ingin mengubur Islam. Ya, tetapi mereka yang hancur, tetapi Al-Quran tetap bersinar, bercahaya, dan terus menginspirasi umat ini sampai hari kiamat. Solusi yang kedua adalah menghadapi fitnah beragama. Itu berteman dengan orang-orang saleh, saling menguatkan. Sebagaimana pesan ayat 28 surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadat wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Bersabarlah wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyembah Tuhan mereka di pagi dan sepetang hari, yang mereka inginkan hanya mencari ridha Allah. Jangan kau berpaling dari mereka, orang-orang yang baik ini, hanya untuk mengharapkan perhiasan harta kehidupan dunia. Jangan kau taati orang yang hatinya telah kami lalaikan dari ingat zikir kepada kami dan mengikuti hawa nafsunya. Nauzubillah. Maka disinilah pentingnya sahabat yang baik. Kenapa? Berefek kepada lahirnya ketentraman dan kekokohan iman kita. Ya, berefek kepada apa? Lahirnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berefek kepada apa? Kepada perjuangan kita, ya, untuk menahan diri dari hawa nafsu. Karena yang akan merusak perjuangan, ya, kita dalam menghadapi berbagai macam fitnah agama ini adalah cinta akan dunia. Dan hati yang lalai itulah yang menyebabkan cinta kita kepada dunia. Dan ini yang akan menyebabkan iman kita menjadi rusak karenanya. Yang ketiga, solusi yang ketiga. Maka itu pentingnya berteman dengan orang saleh tadi, agar tidak rusak iman kita. Yang ketiga adalah, ya, mengingat balasan di akhirat. Coba kita baca ayat 29, 30, 31 surah Al-Kahfi ini. Masya Allah, kita akan menjadi kokoh, kuat, istiqamah di jalan Allah. Kenapa? Karena kita tahu balasan orang yang beriman seperti apa dan balasan orang yang kafir, yang zalim, berbuat zalim, ya, menyudutkan agama Islam ini seperti apa. Itu semua diterangkan. Ya, sahabat tafsir yang dirahmati Allah. Orang yang beriman, beramal saleh, Allah tidak akan sia-siakan. Mereka dapat surga ada dengan kenikmatannya, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Mereka diberikan pakaian, ya, gelang-gelang emas, ya, pakaian hijau yang dari sutra tebal ataupun sutra yang tipis, ya, bersandar di dipan-dipan yang luar biasa. Itulah tempat kembali yang sebaik-baiknya. Sebaliknya, orang yang zalim, inna a'tadna lizalimina naran ahata bihim suradiqah. Kalau kafir, kalau ingkar, kalau zalim, dia menghalangi manusia dari jalan Allah, Allah sudah siapkan bagi mereka ini neraka yang gejolaknya itu mengepung mereka. Jilatan apinya mengepung dari seluruh penjuru, seluruh arah. Tidak bisa keluar. Kalau mereka minta pertolongan, akan diberikan cairan seperti, ya, besi yang mendidih yang akan menghanguskan wajah-wajah mereka. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekokohan hati, kekuatan jiwa untuk menghadapi fitnah-fitnah, ujian dalam beragama di akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.